Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Haja Dr. Ana Minidati PGI selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Faizah dan juga para jamaah baik yang tergabung dalam Majelis Zikir, juga KBH Umroh dan Haji Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya, serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu secara virtual. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan oleh Allah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul Khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka acara pengajian ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah sekalian, kita sering mengucapkan, sering mendengarkan kata keluarga sakinah. Apa sebenarnya keluarga sakinah? Mari kita simak bersama mau'izah hasanah hari ini tentang keluarga sakinah. Untuk itu kepada punyai waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'd. Para jamaah, para pemirsa di mana berada yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur dihadirkan kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengajari kita syariat Islam, dan kita istiqomah menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dan pemirsa sekalian, kita akan bincang-bincang tentang keluarga sakinah. Sakinah itu bahasa Arab artinya tenang, tentram. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang atau keluarga yang tentram. Allah itu mensyariatkan keluarga supaya keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah, agar manusia mendapatkan kebahagiaan hidup. Bahagia manusia itu kalau sudah menikah. Sakinah biasanya sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tentram, mawaddah penuh cinta kasih, warahmah dan kasih sayang. Cinta kasih itu kalau masih muda itu cinta kasih yang dicampur dengan nafsu, dicampur dengan keinginan, cinta kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang adalah kasih sayang kalau sudah tua. Sudah tidak ada nafsu yang menggebu, tapi tetap sayang, itu kasih sayang rahmah. Kalau mawaddah itu cinta kasih, masih muda ya cinta, ya sayang, ya kasih, ya ada nafsu yang halal yang membahagiakan, nafsu menggebu membahagiakan, lalu jadi tenang tentram, itu mawaddah. Maka Allah melengkapi keluarga Islam itu dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tenang, tentram, penuh cinta kasih dan kasih sayang. Apa syaratnya, apa komponen yang harus ada dalam keluarga sakinah itu? Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan.
menciptakan makhluk berpasang-pasangan, manusia juga berpasang-pasangan. Karena Allah menghendaki menciptakan manusia melalui manusia, lalu manusia dipasangkan. Untuk menciptakan manusia itu hamil, melahirkan, menyusui, merawat, itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang ringan. Maka Allah memberikannya, Allah menciptakannya dengan cara cinta kasih dan kasih sayang. Ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi kehidupan manusia dengan mencintai yang diingini. Termasuk yang diingini adalah lain jenis. Dengan cinta kasih, maka lain jenis ada hubungan khusus, mau saling berkorban, mau saling menyayangi, mau saling mengutamakan, ya, mau saling menghormati dan sebagainya. Kemudian Allah menciptakan satu lembaga namanya lembaga perkawinan, pernikahan. Hanya melalui lembaga perkawinan atau pernikahan saja, maka keluarga itu sakinah. Kalau tidak melalui perkawinan, tidak sakinah pasti. Karena yang memberikan keterangan itu Allah. Dan Allah memberi keterangan pada orang-orang yang taat padanya. Maka jangan ada hubungan pria wanita bukan muhrim yang tidak melalui perkawinan. Jangan ada manusia lahir yang tidak melalui perkawinan. Karena nanti lalu derajat manusia lebih rendah daripada binatang. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan bani Adam itu, manusia itu. Kemudian kalau dia tidak mentaati, tidak mau dimuliakan, lalu bikin cara sendiri, tidak mau masuk dalam akad nikah, tidak mau masuk dalam perkawinan, tidak mau masuk dalam sakinah mawaddah warahmah, hanya begitu nafsu saja, maka dalam Quran disebutkan hum kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang dan bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau binatang meninggal dunia, ya sudah mati, selesai. Kalau disembelih manusia, selesai tugasnya binatang, selesai tugasnya binatang ternak. Tapi manusia mati, masih jauh panjang perjalanannya. Ada alam barzakh, alam kubur, ada yaumul qiyamah, ada hisab wazn, ya, yaumul ba'ats, yaumul hasyr, hisab wazn, kemudian sampai apa? Yaumul fasl, lalu yaumul jaza, jauh sampai akhirnya kalau nggak surga neraka. Maka manusia supaya membangun kesakinah itu modal pertamanya apa? Taat pada Allah, modal pertama. Dan keluarga sakinah diawali dengan pernikahan. Sebelum pernikahan diawali dengan pemilihan jodoh. Maka Nabi memberikan ajaran supaya keluarga sakinah mawaddah warahmah tungkahul mar'atu li'arba'in li jamaliha li hasabiha limaliha li dinha fazfar fi bidzatiddin. Wanita, pertimbangan wanita dinikahi nomor 1 karena cantiknya, nomor 2 karena hartanya, nomor 3 karena nasabnya, karena keturunannya, nomor 4 karena agamanya. Tapi Nabi bersabda, "Falsfar bidzatiddin taribat yadak." Pilihlah yang bagus agamanya, maka kau akan berbahagia hidupmu. Nah, berarti yang namanya cantik, harta, keturunan itu bisa hapus kalau pertimbangan dengan agama. Cantik tapi agamanya buruk, kaya agamanya buruk, turunnya bangsawan tapi agama nggak baik. Ada agamanya baik tapi nggak bangsawan, nggak kaya, nggak cantik itu relatif ya. Maka falsafar bidzatiddin. Kalau ingin bahagia dunia akhirat, pilih yang bagus agamanya. Itu untuk menciptakan kesakinah mawaddah warahmah. Pertama adalah memilih jodoh, pilihlah yang bagus agamanya. Misalnya nggak bagus agamanya, tapi dia musonat, wanita yang baik menjaga diri, maka bisa diharapkan dia dididik menjadi orang yang baik setelah nikah. Bukankah pria itu pemimpin dalam keluarga? Oleh Allah dianggap sebagai pemimpin, harus mendidik istri menjadi orang yang taat kepada Allah. Nah, apa yang harus ada dalam keluarga sakinah? Nomor 1, suami soleh, istri solehah. Maka ini dengan pemilihan jodoh tadi. Kalau calon suami soleh, maka pasti memilih istri yang
solihah, mencari istri yang solihah. Itu syarat nomor 1. Setelah pernikahan terjadi, suami soleh solihah, mau kumpul suami istri, doa dulu, berdoa supaya anaknya tidak mudah digoda setan. Nabi bersabda, barang siapa suami istri yang berdoa sebelum kumpul suami istri dengan Allahumma jannibna syaitan, nama jannibna syaitan, nama razaqtana, jauhkan kami dari setan dan jauhkan anak yang kau rizkikan kepada kami dari godaan setan, maka anak itu tidak akan mempan goda setan seumur hidupnya. Nah, berdoa dulu ya, berdoa dulu. Nah, kemudian setelah suami soleh, istri solihah, selanjutnya adalah anak-anak yang lahir soleh solihah. Kalau suami soleh, istri solihah, maka akan lahir anak-anak yang soleh solihah. Wajib atau harus bahwa suami soleh solihah itu akan melahirkan anak yang soleh solihah. Apa pasti? Iyalah, Allah yang menakdirkan. Kalau suami soleh berarti baik, istri soleh solihah berarti baik. Kalau orang tua baik kan melahirkan anak-anak yang baik, anak-anak yang baik, masya Allah. Nah, apalagi selain suami soleh, istri solihah, yang kedua adalah anak-anak yang soleh solihah. Yang ketiga apa? Rizki halal, rizki halal, rizki yang halal. Nabi pernah bersabda, min sa'adatil mar'i, termasuk bahagianya seseorang adalah nomor 1 zaujatun solihatun. Nomor 2, aula dan abrorun, anak-anak yang berbakti. Nomor 3, warizkuhu fi baladihi, rizkinya ada di tempat tinggalnya, di daerahnya. Kemudian khulatuhu sholihin, ya. Pergaulannya orang-orang yang baik. Keluarga sakinah yang pertama, suami istri soleh solihah, anak soleh solihah, rizkinya halal dan rizkinya ada di daerahnya. Kalau istri di Surabaya, suami kerja di Sulawesi, ya bagaimana bisa sakinah? Nggak bisa, meskipun dikirim uang berapa saja, ya istri nggak bisa sakinah, suami nggak bisa sakinah, nggak bisa tentram. Ya. Maka suami istri keluarga sakinah ya suami istri kumpul. Makanya disebutkan Nabi kasabu fi baladihi, pekerjaannya ada di daerahnya. Kemudian khulatau sholihin, pergaulannya orang-orang yang baik. Apakah keluarga, kalau keluarga orang baik-baik pasti sakinah? Itu jaminan. Karena orang itu akan mengikuti dengan siapa dia bergaul. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim sebutkan gini. Anil mar'ila tas'al fa'abasir qarinahu fa innal qarina lil muqarani yaqtadi. Tentang kualitas seseorang nggak usah kau tanyakan gimana kamu baik apa enggak. Lihat saja siapa teman-temannya, siapa kumpulannya, siapa orang-orang yang bergaul dengannya, siapa teman akrabnya. Karena seorang teman itu akan mengikuti temannya. Korin itu orang yang teman akan mengikuti siapa yang menemaninya, akan mengikuti siapa yang ditemaninya. Maka masalah teman termasuk salah satu hal yang penting dalam keluarga sakinah. Kalau kumpul dengan orang-orang yang baik, tentu dalam pembicaraan, dalam dalam kesantaiannya, dalam bincang-bincangnya, tentu akan bincang bagaimana anak-anak yang baik, bagaimana pendidikan yang baik, bagaimana ibadah yang baik, bagaimana amal yang baik, akan terbawa ke rumahnya, akan diterapkan itu jadi sakinah. Tapi kalau kumpulannya khulatauhu tolihin apa? Toleh itu lawannya soleh. Kalau teman-teman orang-orang yang pasti berpengaruh, akhirnya akan jadi istrinya, akhirnya mentalkan anaknya, akan menghambur-hamburkan, memubazirkan rezekinya dan sebagainya. Yang tidak kalah pentingnya adalah tadi rezeki halal sudah ya, hubungan antar keluarga besan itu ya, besan saudara-saudaranya juga termasuk itu
syarat dari sakinah. Dan kalau suami soleh, istri solehah pasti saling mencintai, saling menghormati, lalu saling menjaga, saling membantu, saling menolong, saling menasehati. Misalnya suami bawa uang pulang banyak, uang apa ini? Kalau nggak halal jangan dibawa ke rumah. Oh iya ini uang dengar, tadi itu ada orang gini saya dengar dikasih. Itu nggak halal, dikembalikan aja. Atau diserahkan Anda kepada siapa. Ya. Diserahkan pada siapa yang jelas, jangan sampai membawa pulang rezeki nggak halal. Maka jadi baitinari, rumahku nerakaku, bukan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Karena kemasukan barang-barang haram. Lalu dimakan oleh istrinya, jadi darah, aliran darah haram. Jadi tempelan daging haram, demikian juga dimakan anak-anaknya. Lalu bagaimana jadi soleh-solehah? Nggak bisa. Maka itu mutlak dalam keluarga sakinah, rizki harus halal. Ya. Kemudian saling menyayangi, mencintai tadi. Itu salah satu modal dasar dalam keluarga sakinah, saling mencintai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah baiknya hubungan suami istri dalam hal apa saja. Apakah dalam hal lahiriah atau batiniah, dalam hal yang tampak maupun nggak tampak, ya. Suami istri harus saling membahagiakan, saling bahagia. Yang tidak kalah pentingnya adalah hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri itu baik, ya sudah semuanya jadi baik, nggak ada masalah. Kalau hubungan suami istri itu jelek, ya semuanya jadi jelek, pengen marah-marah, pengen suka tersinggung, macam-macam. Itu kan nggak ada ketenangan, ya kan nggak ada hubungan. Perlu kita ketahui bahwa istri itu pasti mencintai suami, suami mencintai istri. Nah kalau sakit orang cintai, sakitnya semakin besar, ya semakin tinggi. Ya. Dia dimarahi tangganya nggak apa-apa, tapi dimarahi istrinya, dimarahi suaminya, ya sakit hati benar. Makanya supaya dijaga untuk bisa saling mencintai itu. Misalnya istri supaya dicintai suaminya, ya bersolek, ya pakai baju yang bagus, pakai baju yang bersih, pakai harum-haruman, ya menyenangkan dipandang. Suami juga gitu, supaya istrinya senang, ya pakai harum-haruman, senang dipandang, pakai baju yang bersih, ya bukan yang bau nggak enak. Suami bau nggak enak, istri nggak bau enak, ya akhirnya males kan, ya malas berdekatan. Harus saling menjaga untuk tetap menjadi orang-orang yang disayangi, yang pengen berdekatan dengan berarti harum gitu kan. Kemudian mendidik anak soleh solehah, bagaimana caranya? Tadi sebelum kumpul supaya berdoa dulu. Waktu hamil doa untuk yang anaknya. Waktu mau lahir doa untuk anaknya. Setelah lahir diazani, dikomati. Ya. Ketika anak itu dalam kandungan, lalu dia sudah ada rohnya ketika masuk bulan kelima, sudah menciptakan pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Maka anak dalam kandungan itu, dalam rahim itu sudah mendengar kata-kata ibunya, sudah merasakan perasaan ibunya, sudah melihat alam sekitarnya itu katanya luas, itu pada cuma segitu. Tapi karena memang daerahnya itu dia sudah merasa cukup dan merasa luas. Apa yang didengar ibunya, yaitu yang diakses dalam pribadinya. Apa yang dirasa dari perasaan ibunya, yaitu diakses untuk anak ketika dia lahir nanti. Maka ketika seorang ibu hamil, lalu dia rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah, rajin anaknya pasti anak yang orang-orang yang persis seperti ibunya waktu hamil dulu. Karena sudah diakses semua, 5 bulan itu guru 1, murid 1. Anak-anak yang ketika ibunya hamil suka bentak, marah, dendam, ya kecewa, sedih. Anaknya kan punya pribadi seperti itu. Nah, itu supaya disadari oleh ibu. Makanya ibu dikatakan sebagai imadul bilad, tiang negara. Kalau ibu baik, maka negara baik. Kalau ibu jelek, negara jelek. Kenapa?
akan mewarnai bagaimana generasi penerus ini. Menjadi baik atau buruk itu banyak mendapatkan hereditasnya, pembawaannya dari ibunya, karena ibunya yang paling tidak pertama kali 5 bulan, guru 1, murid 1 waktu dalam kandungan itu. Maka ibu itu penentu bagaimana kualitas anak. Kalau ibu berilmu, maka ibu akan melahirkan anak-anak yang pintar, yang baik, karena dia akan mendapatkan ilmunya. Bagaimana ketika dia akan dia sebagai pembentuk calon manusia itu. Tapi kalau ibu tidak pintar, ibu bodoh, ya udah alami saja, marah ya marah, sedih sedih, seperti itu nanti anaknya jadi. Apalagi tentang gizi, ibu nggak tahu gizi, ya sudah, nggak banyak tumbuh sel otak, akhirnya nggak cerdas, akhirnya lolak-lolok. Kenapa? Nggak tahu gizi, nggak tahu tentang kecerdasan, nggak tahu tentang protein, nggak tahu kalori dan sebagainya. Itu maka ibu harus pintar. Bukan hanya pintar masalah-masalah lahiriah, tapi juga pintar-pintar masalah-masalah syariat, masalah-masalah spiritual ya, masalah kejiwaan. Nah, kemudian rezeki halal harus diusahakan. Jangan sampai dapat dengan halal. Apa dengan halal? Mengambil paksa milik orang. Orangnya tahu kita ambil itu nggak halal. Ya. Apa itu namanya korupsi, apa mencuri, apa menggasap dan sebagainya. Rezeki yang bawa pulang yang halal saja. Kemudian kumpul orang-orang baik saja. Kemudian di dalam rumah, usahakan rumah itu dipakai salat jamaah, dipakai baca Quran. Kalau rumah itu nggak dipakai baca Quran, nggak dipakai jamaah, maka rumah itu sama dengan kuburan, Nggak ada bacaan Quran di sana, nggak ada salat jamaah di sana. Pertanyaannya, bukankah salat jamaah ke masjid? Oke, salat wajibnya di masjid, rumahnya dipakai salat sunnah, salat duha, salat tahajud, taubat hajat di rumah kan? Ya, baca Quran, ya. Apa boleh salat duha jamaah? Boleh. Ya. Yang nggak boleh itu apa? Salat sunnah setelah subuh dan asar. Ya. Salat sunnah jamaah boleh, nggak jamaah juga boleh. Ada salat sunnah yang disandarkan jamaah, ada yang enggak. Seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana disko, gerhana bulan itu semua memang syariatnya jamaah. Selain itu tidak disarankan jamaah, tapi boleh berjamaah. Maksudnya hanya sunnah saja, tidak ditekankan jamaah. Nah itu supaya sebagai pelengkap bahwa rumah tangga kita jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumahnya dipakai untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk sholat jamaah. Masuk rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang, assalamualaikum. Kalau ada orang, salamnya ada di dalam. Kalau nggak ada orang, ada malaikat di situ. Ya, ada malaikat akan menjawab salam. Dan rumah itu akan diberkahi. Masuk dengan mengucap salam. Kemudian dilatih anak-anak supaya soleh-soleha, dilatih sholat ketika umur 7 tahun. Ya, umur 7 tahun dilatih sholat sampai 10 tahun. Kan 10 tahun gimana? Nggak mau sholat, boleh kayak sanksi. Sanksinya ghairu mubarihin, yang tidak melukai, baik melukai hati maupun melukai badannya. Ya, diberi pelajaran yang baik. Dilatih sholat sejak umur 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat diberi sanksi tadi. Yang jelas kalau 3 tahun kebiasaan sudah cukup, belum kebiasaan 3 tahun itu anak sudah terbiasa melakukan sholat sampai didoakan. Yang tidak kalah pentingnya membentuk anak soleh adalah doa orang tua. Doa orang tua, baca Fatihah 42 kali, satu Nabi satu anaknya. Kemudian diberi makanan yang halal, kemudian pergaulan yang baik, akan terjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sementara itu para pemirsa dan para jamaah sekalian, kita lanjutkan ada tanya jawab. Monggo kita akhiri dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Surat mustaqim. Surah Al-Ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah matur nuwun Bu Nyai. Maidah Hasanah hari ini menenteramkan, meneduhkan hati ya. Mudah-mudahan yang masih belum bisa menjadikan keluarga sakinah masih ada kesempatan untuk kita
meraih keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah, apapun yang sudah kita alami, kita jalani, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Matur nuwun Bunyai, ilmu hari ini yang sudah diberikan kepada kami semua, dan kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.